Kami sungguh-sungguh mengucap syukur Tuhan. Amen. Pagi hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Amen. Kami boleh memuji-muji, menyembah Tuhan. Amen. Meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan, membesarkan Tuhan. Amen. Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang boleh kami panggil sebagai Bapa kami yang baik. Bapa yang telah menebus kami dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Membuat kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Yang kau kasihi, yang kau bela, yang kau pelihara, yang kau bawa dalam rencanamu yang baik, yang indah, yang dahsyat, yang luar biasa. Kami bersyukur pagi hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada di tempat ini Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kemampuan kami, tapi kami tahu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan semata-mata dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, ketika kami beribadah di tempat ini pagi hari ini, sungguh-sungguh ini menjadi satu ungkapan rasa syukur kami, amen, ekspresi kami atas semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Amen. Yang tidak bisa kami nilai dengan apapun juga. Penebusan-Mu Tuhan di atas kayu salib membuat kami menyadari betapa berharganya kami Tuhan di mata Tuhan. Kami bersyukur buat kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan sepanjang hidup ini, selama kami ada dalam hidup ini, kami senantiasa memuliakan Tuhan. Amen. Kami sungguh-sungguh bersyukur untuk pagi hari ini. Engkau juga akan berbicara kepada kami Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi pesan-pesan-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang menjadi pikiran-Mu Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu. Supaya kami menangkap Tuhan dengan jelas. Kami percaya Tuhan ketika kami mengerti akan firman-Mu, kami diberkati dan kami akan berjalan sesuai dengan firman Tuhan itu. Kami akan mengerti apa yang kami harus lakukan dan kerjakan selama ada di dunia ini. Terima kasih Bapa, urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Senang bisa berada kembali bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini, tempat ini. Sebagaimana tadi firman Tuhan melalui gembala sidang kita Pak Niko mengingatkan kita untuk berjaga-jaga. Maka pagi hari ini saya juga ingin menyampaikan apa yang Tuhan taruhkan itu melalui Pak Niko untuk saya sampaikan lebih jelas lagi. Mari untuk itu kita akan membaca firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-44. Matius 24 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-44. Kita akan baca bersama-sama. Perikopnya berjudul Nasihat supaya berjaga-jaga. Nasihat supaya berjaga-jaga. Sudah ketemu, kita baca bersama-sama dengan suara yang terdengar. 1, 2, 3. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini menyatakan bagaimana kita harus berjaga-jaga untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ini diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri, saudara. Dan dia berkata bahwa kedatangannya itu kita bisa digambarkan bagaimana keadaannya, yaitu seperti pada zaman Nuh. Nah, bagaimana keadaan zaman Nuh? Dikatakan di dalam ayat 38 tadi, dikatakan mereka itu makan dan minum. Saudara kalau mendapatkan gambaran ada satu kondisi makan dan minum, kira-kira gambarannya seperti apa? Ya, mungkin kalau kita bilang makan dan minum, itu ada satu pesta. Ya, ada satu kegembiraan meluap-luap. Tapi itu hal-hal yang duniawi, sudah makan minum.
Dan dikatakan bukan hanya makan minum, tetapi juga kawin dan mengawinkan. Ya, kawin dan mengawinkan. Ya, kawin, habis itu dikawinkan. Mungkin kawin yang satu, lalu kawin lagi sama yang lain. Pokoknya kawin mengawinkan. Nah, saudara bisa dapat gambaran bagaimana kacaunya dunia itu. Makan, minum, kawin dan kawin mengawinkan sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan dikatakan keadaannya mereka tidak tahu akan sesuatu. Saudara, keadaan tidak tahu akan sesuatu itu bukannya berarti, saya nggak tahu loh, Nuh mau terjadi seperti itu, enggak. Tetapi saya melihat di dalam bahasa aslinya dipakai kata, mereka itu tidak mau belajar untuk mengetahui. Jadi seolah-olah mereka nggak mau tahu, saudara, nggak peduli, nggak merasa perlu untuk tahu. Dikatakan mereka tidak mau mendapatkan satu pengetahuan untuk mengerti apa yang sesungguhnya akan terjadi dan pasti terjadi, saudara. Mereka masa bodoh. Mereka tidak peduli, mereka tidak merasa itu perlu. Ketika mungkin ada orang bilang, ayo Nuh, kita siap-siap ini. Nuh berkata kita harus siap-siap. Mereka bilang, peduli amat. Nah, kedatangan anak manusia juga dikatakan demikian. Ya, ada banyak berita-berita, tapi ada banyak juga orang berkata, gitu. Balas sidang kita Pak Niko seringkali berkata, sekarang kita bilang, nanti kita bilang, aduh, kenapa? Karena kita menyesal, saudara. Nah, itu sebabnya apa yang Tuhan Yesus katakan, dikatakan kita harus berjaga-jaga dan siap sedia. Nah, saudara, hari ini saya ingin fokuskan kepada ayat yang ke-40. Bagaimana ketika hal itu terjadi? Dikatakan kenapa kita harus berjaga-jaga dan siap sedia. Ayat 42 dikatakan karena kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tiba-tiba, suddenly. Nggak ada yang tahu, saudara, tiba-tiba. Nah, berapa banyak di antara Bapak Ibu yang pernah nonton film Left Behind yang lagi diputar? Ada? Nggak terlalu banyak ya. Boleh nonton. Saya sudah nonton. Kalau nggak mau di bioskop ya mungkin cari VCD-nya. Sudah lihat, ini film yang menggambarkan tentang bagaimana pengangkatan itu terjadi dengan tiba-tiba. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mungkin film itu tidak menggambarkan satu kondisi yang sebenarnya, tetapi minimal kita bisa tahu kira-kira, kalau bagi saya itu mendekati, ya sangat mendekati. Nah, itu sebabnya saya menganjurkan, mumpung masih diputar, saudara boleh nonton itu Left Behind. Nah, apa yang terjadi? Saudara, firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-40, ketika Tuhan Yesus datang, perhatikan baik-baik. Pada waktu itu, waktu Tuhan Yesus datang, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kejadiannya begini, saudara. Ya. Di film itu jelas sekali, gambarannya persis. Waktu Tuhan Yesus datang, kalau ada 2 orang, tiba-tiba yang satu hilang. Enggak ada kesempatan untuk bertobat atau untuk mengatur segala sesuatunya, mempersiapkan diri karena kejadiannya begitu cepat. Ya. Dalam film itu, saudara, penggambarannya lebih konkret, lebih jelas. Ada seorang kakak wanita yang cukup pemudi begitu dengan adiknya masih kecil. Dia lagi jalan-jalan sama-sama, lalu dia peluk. Wah, dia senang sekali, adiknya tiba-tiba hilang. Wah, adik saya kok bisa hilang? Ya, dia cuma lihat, dia pikir kemana adik saya ini, ngabur kemana, saudara. Ternyata kejadiannya itu di mana-mana terjadi seperti itu. Ada pilot yang digambarkan ketika dia sama co-pilotnya lagi ngomong-ngomong tiba-tiba kok hilang, nggak ada. Secepat itu. Dan dikatakan saudara nggak ada kesempatan lagi. Tidak ada kesempatan untuk bertobat. Tidak ada kesempatan untuk mempersiapkan diri lebih baik. Tidak ada. Tuhan katakan tadi kalau ada 2 orang di ladang, satu akan diangkat, satu akan ditinggalkan. Saudara, ketika saya renungkan ayat ini, Tuhan katakan bagiku di muka bumi ini hanya ada 2 orang, 2 jenis orang. Yaitu yang pertama Tuhan lihat, orang-orang yang di dalam Tuhan Yesus dan orang-orang yang di luar Tuhan Yesus. Maka dalam kondisi Tuhan Yesus datang, pasti yang akan diangkat itu orang-orang yang ada dalam Yesus. Yang enggak ada dalam Yesus itu enggak diangkat. Kita perlu mengerti akan hal ini, saudara. Di mata Tuhan cuma ada 2 jenis orang di muka bumi ini. Nah, ternyata Tuhan bukan hanya berkata satu diangkat, satu lagi ditinggalkan. Tetapi dia katakan kalau ada 2 orang perempuan
di ladang sedang memutar batu kilangan. Perempuan ini gambaran orang Kristen, hamba Tuhan, pendeta, gereja, ya, yang juga ada dua macam di hadapan Tuhan, saudara. Di hadapan Tuhan segala sesuatu cuma ada dua. Yaitu gereja, orang Kristen, hamba Tuhan, pendeta, yang sungguh-sungguh menantikan kedatangan Tuhan dan siap untuk kedatangan Tuhan, atau yang tidak siap. Yang luar biasa, saudara, di dalam film itu pendetanya nggak terangkat. Benar, saudara. Jadi ini ada si wanita yang lagi kebingungan, si pemudi lagi kebingungan cari adiknya kemana. Dia ingat dia datang ke gereja, saudara, dia lihat, wah untung saya ketemu dengan Pak Pendeta di tempat ini katanya. Pak, saya lagi nyari, adik saya hilang. Terus dia kaget, loh tapi kok Bapak ada di sini ya? Kok Bapak masih ada di dunia ini? Artinya kok Bapak juga nggak terangkat? Dia bilang begini, dia diem. Ini dalam film, saudara. Ya memang saya cuma bisa mengkhotbahkan, tapi tidak bisa menghidupi apa yang saya khotbahkan. Dia menyesal. Nggak ada waktu untuk bertobat, saudara. Nggak ada waktu. Dan Tuhan katakan kejadiannya begitu cepat. Itu sebabnya Tuhan katakan berjaga-jaga dan siap sedia. Saudara, Tuhan Yesus menggambarkan di dalam ayat-ayat selanjutnya, kalau saudara baca di dalam pasal yang ke-24 daripada Matius 24 ini, di dalam ayat yang selanjutnya itu, maka saudara akan melihat bagaimana ketika Tuhan Yesus datang itu, kondisi-kondisi yang terjadi. Yang pertama kita melihat di dalam Matius 24 itu, di dalam ayatnya yang ke-45 sampai dengan 51. Ya. Apakah pada waktu Tuhan Yesus datang, dikatakan kita menjadi orang-orang yang sedang melakukan tugas kita dengan baik atau tidak. Saudara, saya merenungkan, saya membayangkan kejadiannya begitu cepat sekali. Enggak ada waktu. Kalau misalnya kita sedang diberikan satu tugas tanggung jawab, apapun tugas tanggung jawab kita. Mungkin itu sebagai suami, istri, anak, orang tua, karyawan, bisnismen, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, siapa saja. Apakah ketika Tuhan Yesus datang, kita sedang didapati, sedang melakukan tugas kita dengan baik. Saudara, andai kata misalnya waktu yang ditetapkan oleh gereja ini untuk saya naik ke mimbar ini menyampaikan firman Tuhan. Katakanlah jam 11 lewat seperempat. Saudara, ditunggu-tunggu saya belum datang. Ya. Jam 11 lewat seperempat belum datang. 11.20 saya belum datang. Setengah 12 belum datang. Saudara, ditunggu-tunggu mana ini? Tiba-tiba saya tergopoh-gopoh. Datang dari belakang, lari ke depan. Saudara, pertanyaannya, apakah ketika Tuhan Yesus datang pada saat itu saya sedang didapati melakukan tugas saya dengan baik? Saya bertanya, saudara. Saya berharap supaya setiap kita ketika Tuhan Yesus datang, saya sedang atau kita sedang melakukan tugas kita dengan baik. Kalau saudara sebagai suami, adakah ketika saudara didapati Tuhan Yesus datang itu sedang betul-betul menjadi suami yang baik? Menjadi istri yang baik, orang tua yang baik, kakak, adik yang baik, anak yang baik, mertua yang baik, karyawan yang baik. Saudara, ada orang yang mungkin ketika Tuhan Yesus datang, itu dia datang sedang terlambat ke kantor. Dia mungkin sedang duduk-duduk baca koran di kantor. Mungkin ada hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang sedang tidak melakukan tugasnya dengan baik. Seharusnya dia melakukan bagiannya, tapi dia tidak melakukannya dengan baik. Ada banyak, saudara. Tuhan ingatkan hari ini. Yang pertama, ketika dia datang, adakah kita sedang melakukan tugas kita dengan baik? Puji Tuhan kalau misalnya memang ini merupakan satu kewajiban kita tiap hari Minggu datang ke gereja, ke tempat ini. Kalau memang itu yang Tuhan kehendaki dan ketika Tuhan datang, kita ada di gereja ini. Mungkin ada orang yang berkata begini, ke gereja mah tiap minggu mah, bisalah. Ini pas kebetulan saya lagi diajak makan. Saudara, ketika kita sedang makan, Tuhan datang. Adakah kita sedang melakukan tugas kita dengan baik? Tuhan ingatkan akan hal ini. Yang pertama, Tuhan Yesus sendiri gambarkan. Biarlah ketika aku datang, engkau menjadi orang yang sedang didapati, sedang melakukan tugasnya dengan baik. Tuhan Yesus menggambarkan kejadian yang kedua, saudara, yaitu di dalam Matius 25, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13, mengenai gadis yang bijaksana dan gadis bodoh. Ini satu gambaran. Ketika Tuhan Yesus datang, bukan saja
kita sedang melakukan tugas kita dengan baik. Karena itu hati-hati dalam segala sesuatu yang kita ingin katakan, kita ingin kerjakan, kita ingin pikirkan. Saya berdoa sungguh-sungguh supaya saudara menangkap akan hal ini sehingga saudara tidak lalai. Tapi yang kedua Tuhan katakan ketika dia datang, adakah roh kita menyala-nyala dengan dia? Adakah kita betul-betul antusias dengan dia? Adakah kita sedang sungguh-sungguh punya hati yang tertuju kepada Tuhan? Atau bisa jadi tadi saya katakan kita ada di gereja, mungkin itu kita sedang mengerjakan tugas kita dengan baik. Kita datang ke gereja, tidak terlambat. Kita semua pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini juga melayani dengan baik. Tapi adakah kita spirit, roh yang menyala-nyala dalam Tuhan? Adakah kita ketika kita duduk di tempat ini kita menanti-nantikan Tuhan dengan sungguh-sungguh? Adakah kita mau memuji, menyembah Tuhan itu betul-betul memuji dengan semangat, dengan bergairah? Saudara ketika tadi dinyanyikan lagu How Wonderful, How Beautiful. Adakah kita bisa merasakan, wah you are so wonderful, you are so beautiful. Dari lagu yang pertama. Adakah kita bisa berkata, karena salibmu Tuhan, aku hidup, aku menang. Atau sudah redup. Kita duduk di tempat ini, saudara pikiran kita kemana-mana. Mungkin kita bisa menikmati tidur yang enak di tempat ini. Tuhan ingatkan ketika dia datang, adakah kita masih punya roh yang menyala-nyala itu? Atau kita sama sekali enggak tertarik saudara. Dengan doa, dengan pujian, penyembahan. Kita hanya menjalankan tugas kita baik di satu sisi, tetapi spiritnya enggak ada. Itu gambaran gadis yang dikatakan gadis yang bodoh. Bagaimana dia membawa pelita tapi tidak membawa minyak. Enggak menyala saudara. Pada waktu mempelai datang, wah gadis-gadis yang tertidur. Tapi ada gadis yang bijaksana yang punya minyak. Jadi dia bisa nyalakan pelita. Itu satu gambaran saudara. Ketika saudara dalam situasi kondisi dibangunin, ayo berdoa. Adakah ketika saudara disuruh berdoa, saudara menyala-nyala dalam Tuhan? Oh begitu, rabasyanda, begitu menyala-nyala. Atau ketika disuruh berdoa, saudara bilang, jangan saya, jangan saya. Waktu Tuhan Yesus datang, apakah kita didapati dalam kondisi roh yang sedang menyala-nyala? Saya berdoa saudara supaya setiap kita penuh dengan roh yang menyala-nyala. Nah salah satu nilai daripada GB Icon, kalau saudara membaca, melihat di dalam warta, itu adalah yang pertama enthusiasm. Dari sejak awal Tuhan berkata harus ada enthusiasm. Kalau saudara lihat di tempat ini masih kurang enthusiasm, ini kita sedang bangun terus saudara. Ya tidak boleh ada tidak yang antusias. Selalu saya ingatkan, ayo harus antusias. Nah enthusiasm ini tidak bisa dibuat-buat. Enthusiasm itu berasal dari kata en dan theos. En di dalam, theos itu Tuhan. Jadi ketika ada the spirit of the Lord, ada roh Allah di dalam diri kita, saudara, itu dengan sendirinya menjadi satu kondisi yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Ya itu sebabnya kalau saudara kurang antusias, kita berdoa minta Tuhan. Ya. Seperti gadis bodoh ini, dia minta minyak dong. Tapi mintanya sama si gadis bijaksana yang gak ada. Saudara. Dia bilang kamu beli aja, maksudnya beli dalam konteks kita ini, minta sama Tuhan. Ya. Tapi udah gak keburu lagi. Pada waktu dikatakan, ya oke kalau gitu saya mau minta sama Tuhan. Saya mau berdoa sama Tuhan supaya saya dipenuhi dengan Roh Kudus. Udah gak keburu lagi saudara. Tapi orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus mungkin sempat tertidur, mungkin sempat terlena. Tetapi karena filled by the Spirit, full of the Spirit, waktu dibangunin dia, dia menyala-nyala lagi. Tanda daripada orang yang menyala-nyala saudara ketika dikatakan ada sesuatu yang menggairahkan misalnya Tuhan Yesus dahsyat saudara. Dia langsung berkata amin. Wah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ketika dikatakan Tuhan Yesus dahsyat saudara. Bengong. Apa tadi? Saudara. Saya berdoa supaya setiap kita dari sekarang ini beli minyak itu. Isi pelita-pelita kita itu dengan minyak saudara. Minta dipenuhin sama Tuhan Roh Kudus. Tuhan penuhi saya dengan Roh Kudus. Tanda awal daripada dipenuhi Roh Kudus, saudara, adalah berbahasa roh. Tanda awalnya. Saudara bisa tahu apakah kita sudah dipenuhi Roh Kudus atau belum, tanda awalnya berbahasa roh. Jadi kalau saudara mungkin belum berbahasa roh, berdoa minta. Saudara ada Roh Kudus? Ada. Tapi apakah penuh? Belum. Kenapa? Karena saudara belum berbahasa roh. Nah untuk itu saudara minta supaya pada waktu sudah dipenuhi, itu kita berkata minta dibaptis Roh Kudus, maka saudara akan berkata-kata dalam bahasa roh.
Itu kepenuhan Roh Kudus. Surabas sandara labas. Nah, orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, apakah bisa padam? Bisa. Ya. Dulu saya begitu menyala-nyala. Dulu saya begitu bergairah. Waduh, Roh Kudus penuh dengan saya, dalam diri saya. Tapi sekarang kok adem-adem, minta lagi saudara. Minta lagi dipenuhi, supaya menyala-nyala. Dan ketika roh itu ada dalam diri kita, saudara, itu entusiasme yang gak dibuat-buat. Ya. Saya gak terlalu suka untuk berkata kepada jemaat, ayo kurang lagi saudara, lebih lagi. Enggak bisa saudara. Tapi ketika saudara penuh dengan Roh Kudus, itu dengan sendirinya. Ya. Itu dengan sendirinya akan muncul. Itu sebabnya hal yang kedua yang Tuhan ingatkan pada kita. Waktu dia datang, adakah antusiasme di dalam diri kita? Bahkan kita dari sekarang menanti-nantikan Tuhan, kok belum datang? Datanglah segera Tuhan, datanglah segera Tuhan. Yang ketiga, saudara, kalau kita melihat bagaimana kondisi kedatangan Tuhan, di dalam Matius pasal yang ke-25, di dalam ayat yang ke-31, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-30, itu mengenai pelipat gandaan talenta, perumpamaan talenta. Adakah ketika Tuhan Yesus datang, kita didapati oleh Tuhan sudah melipat gandakan talenta kita. Apa yang dimaksud dengan talenta, saudara? Segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Segala sesuatu yang Tuhan karuniakan kepada kita. Itu yang Tuhan percayakan. Termasuk juga usia. Termasuk juga harta benda, kepandaian, pengetahuan, hikmat, pengalaman-pengalaman, saudara. Tenaga kita, ya, segala suatu kesempatan yang ada. Itu semua menjadi pertanyaan ketika Tuhan datang itu, apakah kita bisa berkata, Tuhan engkau lihat, ya, engkau karuniakan kami usia sekian puluh tahun. Katakanlah misalnya saudara dikasih usia 90 tahun sama Tuhan. Bisakah kita berkata ketika Tuhan Yesus datang itu, 90 tahun engkau karuniakan kepada kami satu kehidupan. Engkau lihat Tuhan, ya. Tidak ada satupun hari yang aku sia-siakan. Engkau lihat Tuhan, engkau karuniakan harta yang begitu banyak. Talenta-talenta, kepandaian, hikmat, pengetahuan yang begitu banyak. Tidak ada satupun yang aku gunakan, yang aku pendam, yang aku diamkan hanya untuk diriku sendiri. Semua aku lipat gandakan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, saya merenungkan akan hal ini. Saya ingat ketika saya menyerahkan diri sepenuh waktu kepada Tuhan. Pada waktu tahun 93, saudara, saya masih bekerja. 93 akhir itu ya, Desember. Dan saya masih bekerja dengan giatnya, saudara. Wah, itu luar biasa. Saya mengejar satu posisi, satu kedudukan dalam manajemen. Dan saya pikir satu tingkat lagi nih saya puas. Ya. Saya kejar, saya usahakan, saya ambisi. Sampai pada satu saat, sudah tanggal 25 Desember tahun 93, itu saya seharusnya saya melayani. Saya waktu itu sebagai singers. Ya. Dijadwalkan, saya ingat di JCC pada waktu itu, di plenary hall untuk Natal, acara Natal bersama-sama dengan Pak Niko. Dan saya sudah dijadwal lama, sudah. Apa yang terjadi pada tanggal 25 Desember itu, saya bekerja. Ya. Ada satu proyek yang saya harus selesaikan, sehingga singkat cerita saya nggak bisa pelayanan pada tanggal itu. Ya. Dan kapan saya bilang, pada waktu itu pemimpinnya Pak Johanandoyo, saya bilang pada hari yang sama, sore hari, padahal malam hari itu akan ada pelayanan, sore hari kira-kira mungkin 1-2 jam. Saya telepon dengan enaknya, ya, dengan bangganya, dengan tanpa rasa bersalah. Saya berkata, sorry Pak Johan, saya nggak bisa tugas. Ya. Padahal saya sudah dijadwalkan. Dalam pikiran saya gampanglah dia cari pengganti gampang. Saudara, ini bukan soal gampang, tapi bagaimana kita melalaikan tugas. Tapi yang kedua, saudara, bagaimana saya berpikir hanya untuk diri saya sendiri dan tidak berpikir tentang Tuhan. Dan pada waktu itu saya berkata, sorry saya nggak bisa datang. Wah, dengan bangganya. Ya sudah, saudara, hari yang sama pada waktu saya bertugas. Hanya beberapa jam saya cancel tanpa ada rasa bersalah. Sudah, saya pulang dari kantor sudah kira-kira hampir jam 10 malam. Saya nyetir mobil sendiri, itu tanggal 25 Desember saya ingat betul. Kantor saya pada waktu daerah Pondok Indah yang menuju Kelapa Gading rumah. Dalam perjalanan lagi jalan tiba-tiba saya melihat ada gereja-gereja di mana jemaatnya baru keluar pulang dari Natalan. Saya lihat lewat satu gereja, ada gereja yang masih punya lonceng yang teng gitu. Saya dengar itu, wah saudara saya nangis. Dalam hati saya bilang begini,
seumur-umur saya nih belum pernah nih kayak gini. Tapi kenapa ya bisa sampai tega-teganya membatalkan pelayanan. Sebagai singer, saudara, apa sih singer pentingnya? Menurut saya nggak perlu lah, makanya saya berani membatalkan seperti itu. Tapi saya ditegur sama Tuhan pada waktu itu, kok bisa-bisanya? Seumur-umur saya belum pernah Natalan ada di jalanan. Tapi pada saat itu saya ada di jalanan, saudara. Wah, saya nangis. Saya bilang, Tuhan ampuni saya. Lalu saya berjanji. Saya bilang, Tuhan nanti tanggal 31 Desember. Saya akan datang dalam ibadah penutupan tahun. Saya akan datang. Dan waktu itu, saudara, itu diadakan di PRJ. Ya, cukup besar, PRJ yang besar. Nah, saya duduk di sana. Saya berkata, kalau nanti ada pekerjaan lagi, saya nggak mau. Pokoknya tanggal 31 Desember, saya harus datang. Betul, dan saya datang duduk paling belakang, saudara. Saya sudah menikah pada waktu itu, saya menikah tahun 89. Nah, duduk paling belakang. Ya. Paling belakang saya dengerin Pak Niko yang khotbah pada waktu itu. Waktu khotbah Pak Niko bilang begini, saudara-saudara, sesaat lagi kita akan masuk dalam tahun 94. Ya. Mari kita renungkan sejenak. Ya. Sebelum memasuki ini, apa yang Tuhan sudah perbuat bagi kita, itu sudah banyak sekali. Kita nggak usah ngomong, Tuhan pasti banyak melakukan sesuatu yang besar buat kita, yang baik buat kita. Sekarang saatnya adalah, mari kita merenungkan apa yang kita sudah perbuat untuk Tuhan. Wah, saudara, pada waktu saya di situ dengerin, saya terbayang, Tuhan apa yang saya sudah buat untuk Tuhan. Sepanjang tahun itu, saudara, saya merenungkan, saya diperlihatkan. Wah, ada berapa banyak orang yang bisa ngajar nggak bisa. Ya. Bisa untuk ini kebaktian penghiburan, nggak bisa. Apa-apa nggak bisa. Semua saya bilang nggak bisa, sibuk. Saya merasa diri nggak bisa. Dan Tuhan gambarkan, cuma 1 tahun perjalanan kehidupan saya. Saudara, udah cukup buat saya bilang, Tuhan ampuni saya. Kalau saya lihat lagi hidup kita, saudara, sepanjang tahun yang lalu, mungkin tahun-tahun yang lalu, Tuhan ingatkan, apa yang Tuhan sudah kerjakan itu banyak sekali. Tapi apa yang kita kerjakan untuk Tuhan? Saudara, pertanyaannya pada waktu itu adalah, apa yang kamu mau lakukan? Terus saya berkata begini sama Tuhan, Tuhan, hari ini saya serahkan hidup saya kepadamu. Saya ingat, saudara, pada waktu usia 18 tahun, ketika ada KKR, Pendeta Stephen Tong di Balai Sarbini, itu kita anak-anak SMA semua, ada KKR pelajar. Waktu itu Pak Stephen Tong berkata begini, ayo siapa yang mau menyerahkan diri untuk Tuhan? Ayo maju, turun ke bawah. Saya dari atas turun ke bawah, saudara. Oh, saya dengan menyala-nyala saya menyerahkan diri. Pak Stephen Tong bilang begini, bukan nanti kamu gak boleh sekolah lagi, gak usah sekolah. Nanti dia bilang, nanti. Ya, Tuhan akan pakai, siapa yang mau? Wah, saya turun ke bawah. Waktu tanggal 31 Desember 93 saya diingatkan. Bukankah kamu pernah menyerahkan diri untuk aku? Saya bilang, baik Tuhan. Sekarang saya serahkan diri saya. Untuk dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Saya bilang, sekarang Tuhan hari ini juga sepenuhnya. Aku tidak lagi terikat dengan pekerjaanku. Aku tidak lagi terikat dengan segala sesuatu. Aku serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Apa yang kau mau, silakan Tuhan. Itulah yang saya namakan dengan full time dengan Tuhan. Saya full time dengan Tuhan bukan karena saya kerja di gereja. Bukan, saudara. Saya full time dengan Tuhan bukan karena saya melayani, melakukan pekerjaan-pekerjaan rohani. Saya full time dengan Tuhan ketika saya berkomitmen dengan Tuhan. Saya berkata, Tuhan, mulai hari ini dan seterusnya, hidupku adalah milik-Mu. Sepenuhnya Tuhan, kau mau lakukan apa? Saudara, mulai saat itu, saya ingat betul, saudara. Hidup saya tidak lagi berfokus kepada saya. Saya dengan istri selalu berkata, Tuhan hari ini apa yang harus aku kerjakan. Kalau Engkau karuniakan segala sesuatu, tenaga, waktu, uang, harta benda, kepandaian, hikmat, kita lipat gandakan untuk Tuhan. Saudara, kita diberikan waktu oleh Tuhan sama 24 jam. Tapi ada orang-orang yang tidak menggunakannya dengan baik. Ada yang hanya tidur-tiduran. Ada yang jalan-jalan ke mall. Ada yang gosip, ada yang cuma duduk-duduk. Tuhan ingatkan, saudara, hari-hari ini ketika Dia datang. Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang sudah melipat gandakan talenta? Saudara, dipercayakan banyak sekali. Apa yang kita mau gunakan dengan hal itu? Tuhan ingatkan, saudara, untuk kita melipat gandakan. Kenapa? Kalau tidak, seperti orang yang punya 1 talenta itu. Dia tidak melipat gandakan talenta ketika tuannya datang ditanya.
Apa yang kamu sudah kerjakan dengan talenta yang aku sudah berikan itu? Saudara perlu mengerti bahwa Tuhan memberikan talenta, ada yang 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, itu sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Bukan karena Tuhan pilih kasih, kok dia dikasih banyak, dia dikasih sedikit. Itu sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita adalah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kepercayaan yang diberikan kepada kita, apakah kita melipat gandakan. Nah yang 1 talenta ini saudara ditanya, bagaimana hasilnya? Wah dia nggak bisa jawab. Bagaimana hasilnya? Yang 5 sudah berkata, lihat sudah jadi 10 sekarang. Lihat sekarang sudah jadi 4. Yang 1 mana? Nggak bisa jawab saudara. A, U, A, I, U, A, I, U. Wah apa yang sudah engkau hasilkan? Saudara singkat cerita nggak ada hasil. Nggak ada hasil. Tuhan berkata, kenapa kamu tidak berikan uangku yang 1 itu kepada orang yang menjalankan uang. Supaya sekembaliku aku mendapati uangku dan bunganya. Saudara Tuhan berkata, kenapa sih kamu rela tega memendam talenta itu? Kamu nggak memikirkan uangku ini harus berbunga, harus berlipat ganda. Kamu nggak pikirin. Itu sebabnya untuk orang yang 1 talenta ini, Tuhan berkata, engkau adalah hamba yang jahat, engkau adalah hamba yang malas. Saudara saya begitu kaget ketika Tuhan mengklasifikasikan orang ini sebagai hamba yang jahat dan hamba yang malas. Kenapa jahat saudara? Karena dia nggak mau mikir. Ini punya Tuhan ini dia nggak peduli saudara, sebodoh. Dan yang kedua malas, karena dia nggak mau menggunakan pikirannya, memeras pikirannya untuk cari akal. Kalau memang kamu nggak bisa, bagaimana caranya? Supaya pada waktu nanti Tuhan datang itu, kita nggak disalahin. Minimal dia berpikir bahwa, kalau gitu saya suruh aja orang lain jalanin. Nanti setelah itu dapat bunganya, kita akan tanggung jawab kepada Tuhan. Saudara Tuhan ingatkan hari-hari ini. Apa yang kita sudah kerjakan? Usia saya sekarang 54 tahun lebih saudara. Saya merasa ketika saya sungguh-sungguh sama Tuhan. Sejak tahun 94 sampai dengan saat ini. Tapi selebihnya, waktu sampai dengan tahun 94 mungkin saya nggak tahu hidup. Saya nggak tahu bagaimana dengan saudara. Berapa usia saudara sekarang? Berapa banyak yang Tuhan sudah percayakan, waktu, tenaga, ya segala sesuatu. Apakah ketika Tuhan Yesus datang, kita bisa didapati sebagai orang-orang yang sudah melipat gandakan talenta kita dengan baik. Nah saudara, yang keempat, Tuhan gambarkan ketika Tuhan Yesus datang ini, bagaimana keadaannya. Di dalam ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-46. Itu mengenai kambing dan domba, saudara. Dikatakan nanti itu seperti ada 2 kelompok. Ya. Kelompok digambarkan seperti kambing dan domba. Nah, domba-domba ini digambarkan, dikatakan yang masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya. Ikut dalam pengangkatan. Kenapa, saudara? Mereka juga bingung. Loh kok kita bisa diangkat ya? Lalu mereka tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa kami bisa masuk dalam kemuliaan Tuhan? Lalu Tuhan Yesus berkata begini, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku sakit, kamu mengunjungi aku. Ketika aku di penjara, kamu melawat aku. Ketika aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Saudara mereka yang diangkat ini, yang masuk bersama-sama dengan kemuliaan, mereka juga mungkin bingung. Ya. Kapan kita kasih makan Tuhan ya? Kapan kita kasih pakaian Tuhan Yesus ya? Kapan ya? Tuhan Yesus tahu kebingungan. Dan dia berkata, betul. Ya. Kamu tidak langsung. Tetapi apa yang kamu lakukan kepada salah seorang saudaraku yang paling hina ini. Kamu telah melakukannya untuk aku, kata Tuhan. Saudara, saya merenungkan pada waktu Tuhan Yesus datang. Adakah kita menjadi orang-orang yang sedang memperhatikan atau selalu memperhatikan saudara-saudara kita yang kekurangan. Saudara. Atau kita nggak peduli sama sekali. Nah bagaimana dengan yang kambing-kambing itu saudara? Yang kambing-kambing itu komplain sama Tuhan. Tuhan kenapa kami nggak diangkat? Kenapa kami nggak masuk dalam kemuliaan-Mu? Tuhan juga jawab sama. Sebab ketika aku lapar kamu nggak kasih aku makan. Ketika aku haus kamu nggak kasih aku minum. Ketika aku telanjang kamu nggak kasih aku pakaian. Ketika aku di penjara kamu gak melawat aku. Ketika aku sakit kamu gak mengunjungi aku. Mereka juga komplain lagi. Mungkin mereka berdiskusi satu sama lain. Kapan kita pernah lihat Yesus telanjang kita gak kasih pakaian.
Kapan kita pernah lihat Yesus lapar kita nggak kasih makanan? Kapan kita lihat Yesus di penjara? Nggak pernah. Saudara, Yesus tahu akan hal itu. Dia bilang memang betul. Apa yang kamu tidak pernah lakukan kepada salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak pernah melakukannya juga untuk aku. Saudara, hari ini ketika Tuhan Yesus datang, bagaimana keadaan kita? Saya berdoa supaya saudara menangkap sungguh-sungguh. Biarlah kita menjadi orang yang didapati sedang melakukan tugas kita dengan baik, saudara. Renungkan, lakukan tugas kita dengan baik. Jadi mulai sekarang udahlah, ya. Yang kira-kira, ini bikin saya nggak melakukan tugas dengan baik, diabaikan. Yang kedua, apakah roh kita senantiasa menyala-nyala? Kalau kita nggak menyala-nyala, cepet-cepet saudara. Kalau kita udah mulai malas-malasan ke gereja, kita udah mulai malas baca Alkitab, udah malas berdoa, udah nggak bisa lagi berdoa. Cepet saudara, jangan biarkan. Minta sama Tuhan, Tuhan penuhi saya dengan Roh Kudus. Mulai dari sekarang, beli minyaknya tanda kutip dari sekarang. Jangan nanti, udah nggak keburu lagi. Yang ketiga, apakah kita melipat gandakan? Hari-hari ini saudara berkata sama Tuhan, kalau mungkin sudah dapatin, iya Tuhan saya masih pendem ini. Saya belum lipat gandakan Tuhan. Oke, kasih kesempatan. Minimal saudara seperti orang yang tadi, udahlah kasih orang yang menjalankan supaya nanti ada pelipat gandaan saudara. Kalau saudara nggak bisa jalankan sendiri, apa artinya saudara? Ya coba saudara pergunakan apa yang saudara miliki. Tapi alangkah baik kalau saudara sendiri yang menggunakan itu. Waktu, tenaga, pikiran, harta benda, keuangan, segala macam. Pakai untuk kemuliaan Tuhan. Saudara mulai pikirkan, apa sih yang bisa dibantu? Hari ini kita di belakang ada basar saudara untuk anak-anak kids. Saya bersyukur ada orang yang berpikir, yang berkata, udahlah kita pakai event organizer untuk bikin yang lebih bagus. Nah saudara coba kalau nggak ada yang pikirin. Bagaimana bisa mengembangkan youth, bagaimana bisa mengembangkan teens, bagaimana bisa mengembangkan penjangkauan jiwa-jiwa, bagaimana bisa jadi lebih baik. Saya berharap saudara, di sini ada banyak orang-orang yang berpotensi. Kalau saja bisa sumbang saran, sumbang pikiran, mungkin saudara nggak perlu jalanin, tapi orang lain yang jalanin saudara. Minimal itu, wah luar biasa. Kita menjadi orang-orang yang sedang melipat gandakan talenta kita. Dan yang terakhir, apakah kita tetap menjadi orang-orang yang mempedulikan sesama kita. Kita akan terus saudara, makanya dilatih untuk ada pelayanan-pelayanan ke panti asuhan, supaya kita mengingat ke orang-orang miskin, supaya kita ingat. Di rayon kita, di rayon 1F saudara, ada 2 cabang gereja yang fokusnya kepada orang-orang miskin. Hari ini habis dari sini saya ke satu gereja kecil saudara, di Gang Bango. Itu cuma berapa, kalau persembahannya setiap minggu saudara, saya suka dikasih laporan 54.000 persembahannya saudara. 54.000. Kita kalau ke sana panas sekali. Wah panasnya bukan main. Habis dari sana saya sore mesti ada lagi. Saudara, saya sudah pikir-pikir, waduh panasnya bukan main. Ya kenapa saudara? Ya memang gak bisa disalahin juga, karena itu orang-orang jalanan semua. Mau dipasangin AC juga gak cocok rasanya begitu ya. Jadi mesti disesuaikan dengan kondisi mereka. Gembalanya bilang, Pak dulu waktu datang ini baunya bukan main Pak. Bau, ini mereka udah kenal Tuhan sekarang. Bau sekali, sampai gak pada tahan. Tapi sekarang udah lumayan ya. Ini bukan cabang Zona Topaz, ada satu cabang Zona Topaz yang memang seperti itu udah mulai dulu. Tapi ini cabang baru lagi sudah yang dipercayakan. Ya, baru 50 orang kira-kira di sana. Nah saya cuma merenungkan, waktu awal-awal mau diserahkan, saya mulai pikir sudah. Ya. Ini bukan cabang, kalau kita mau hitung-hitungan sudah yang menguntungkan, bukan sudah. Ya. Kita harus memperhatikan, tapi saya ingat, saya berharap, kalaupun misalnya saya lagi khotbah di sana saudara, Tuhan Yesus datang, saya sedang memperhatikan saudara-saudara saya yang berkekurangan itu. Saya bilang jadikan ini satu tempat pelayanan kita saudara, untuk benar-benar sama-sama menjadi sister church kita. Nah Tuhan katakan saudara supaya kita siap sedia dan berjaga-jaga. Apa sih artinya berjaga-jaga dan siap sedia? Berjaga-jaga itu adalah watchful. Betul-betul berjaga, lihat. Ya, kalau misalnya dibilang jaga-jaga di sini jangan sampai ada orang lain masuk
atau ada orang yang nggak berkepentingan masuk di tempat ini, kita berjaga-jaga. Lihat keluar, saudara. Lihat keluar. Nah, yang dimaksud dengan berjaga-jaga adalah coba lihat dong tanda-tanda yang ada. Ya, dengan kondisi-kondisi yang ada. Kita coba lihat apakah betul ini udah kedatangan Tuhan Yesus. Saudara, udah betul-betul sangat singkat ini. Nah, siap sedia itu bicara mengenai kita. Are you ready? Bagaimana dengan perlengkapan? Kalau siap sedia tuh, saya punya pistol, saya punya senjata, orang masuk sembarangan saya bisa tembak. Kalau berjaga-jaga saya lihat, ada enggak? Nah, bagaimana dengan kita? Are you ready? Apakah kita sudah siap? Nah, bagaimana menyiapkan? Tadi Pak Niko sudah mengingatkan. Saudara, karena ini seperti pada zaman Nuh, maka Tuhan juga menggambarkan bagaimana kalau kita mau siap, harus jadi seperti Nuh. Tadi Pak Niko sudah gambarkan, saya mengulangi lagi sedikit. Bahwa yang pertama dalam Kejadian 6 ayat 9, mungkin kita bisa coba dipasang Kejadian 6 ayat 9. Bagaimana kondisi atau pribadi Nuh? Kejadian 6 ayat 9, dikatakan inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kalau kita mau siap, sedia dan berjaga-jaga, maka kita harus menjadi seperti Nuh. Yaitu yang pertama adalah kita harus jadi orang yang benar. Saudara, di dunia ini tidak ada orang yang benar. Kecuali orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Saudara dan saya, kita adalah dibenarkan oleh Tuhan. Lewat perjamuan kudus yang kita lakukan hari ini, kita diingatkan. Kita sebetulnya bukan orang benar, tetapi lewat perjamuan kudus kita diingatkan bahwa kita adalah orang benar. Jangan lagi bilang orang gak benar, saudara. Orang benar. Cuma kita harus mempertahankan hidup benar kita ini. Saudara tadinya gak benar. Benar-benar gak benar, saudara. Ditebus oleh darah Yesus jadi benar. Nah, cuma kita masih bawa yang lamanya. Yang ketidakbenaran. Sekarang kita harus tinggalkan. Jadilah orang benar. Namanya orang benar, semua perkataannya benar. Pikirannya benar. Ya, sikapnya benar, hidupnya benar. Segala sesuatunya benar di hadapan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, yang kedua dikatakan Nuh itu tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Tidak bercela artinya tidak ada yang bisa celak dia. Karena semuanya bagus. Hasil kerjanya bagus, keluarganya bagus, hidupnya bagus, usahanya bagus. Semua gak ada yang bisa celak, saudara. Pelayanannya bagus, semuanya. Usahakan, saudara. Semaksimal mungkin supaya tidak ada yang bisa celak kita. Jangan sampai ada celah. Ya saudara, kalau misalnya saya sudah coba berusaha berpenampilan seperti ini, saya berusaha supaya tidak ada celah. Tapi kalau masih ada, Pak Budi kurang bagus, ya jasnya kurang, masih kuno, masih ini segala. Ya apa boleh buat, tapi saya sudah berusaha. Kecuali kalau saya memang asal-asalan. Ya. Rambut juga saya coba usahain, saudara. Tapi kalau masih kurang bagus, ya dikasih tahu kepada kita akan terus usahakan. Ya. Mestinya rambutnya di blow dong Pak, naik ke atas. Oke, saya ikutin. Pokoknya supaya tidak ada celah. Ya. Demikian juga dalam pelayanan kehidupan kita, saudara. Kalau masih ada celah, jangan marah. Jangan marah, saudara. Dia bilang kamu masih belum benar, kamu masih, nggak apa-apa. Itu supaya kita hidup tidak bercela. Dan yang ketiga dikatakan hidup bergaul dengan Allah. Ya. Karena hidup bergaul dengan Allah, saudara, Nuh tahu persis kapan itu Tuhan Yesus itu atau waktu itu bahtera itu harus ditutup. Ya. Itu hujan akan turun, dia tahu persis. Nah kalau hidup kita bergaul dengan Allah, saudara, kita tahu Tuhan udah mau datang. Tuhan sendiri yang ngomong. Minggu lalu saudara di sini ada pemberkatan nikah ya pagi-pagi. Harusnya itu pengantin datang jam 8 pagi. Tapi udah jam 8:30 gak datang-datang, saudara. Waduh, kita udah 8:30 lewat gak datang-datang. Akhirnya kita sempat bingungan, jam 9 dia baru datang. Tapi kenapa kita bisa tahu? Karena kita kontak. Ya. Ada komunikasi. Udah sampai mana? Udah deket nih, udah deket. Udah sampai mana? Udah deket nih. Saudara, kalau kita dekat sama Tuhan, kita bisa kontak. Tuhan, udah deket ya Tuhan? Oh deket banget kata Tuhan. Ya. Tapi kalau kita nggak punya hidup bergaul dengan Tuhan, kita santai-santai. Kita berpikir masih jauh, ya, masih tenang aja. Oh saudara, enggak. Itu sebabnya kita harus hidup bergaul dengan Allah. Tadi Pak Niko katakan Nuh itu disuruh bangun bahtera. Ya perhatikan baik-baik. Ini satu penyingkapan juga, saudara. Meskipun Nuh orang benar, tidak bercela, hidup bergaul dengan Allah. Tapi kalau dia tidak mau mentaati bikin bahtera, dia bisa hanyut. Itu sebabnya dia menjadi orang yang taat. Tuhan suruh apa? Oke. Nggak masuk akal, oke.
Kenapa nggak masuk akal saudara? Disuruh bikin bahtera yang besar di gunung. Siapa yang mikir saudara? Mana ada bikin bahtera, bikin kapal di gunung. Bawanya kemana? Tuhan bilang nanti ini semua akan digenangi oleh air. Dia percaya aja saudara. Bodoh-bodohan, dia ikutin. Dia taat sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang kelima dikatakan setelah itu, Nuh memberitakan kabar keselamatan. Tetap dia beritain. Ayo bertobat, ayo sungguh-sungguh, nanti ini bumi akan dimusnahkan dengan air bah. Orang gak percaya, gak peduli saudara. Hari-hari ini saudara mesti beritakan. Makanya kemarin ini anak-anak di sekretariat, di Icon, di Rayon 1F saudara, saya gak bisa memberitakan lebih lagi. Saya suruh nonton aja itu film Left Behind. Nonton semuanya. Biar mereka tahu saudara, ada yang gak mau, ada yang wah alasan ini, gak bisa nonton semuanya. Itu salah satu pemberitaan. Ya, supaya ayo cepet Tuhan udah mau datang ini. Setelah mereka nonton semua, saya bilang oke, ambil waktu kerja setengah hari, nonton yang lain. Nonton semua. Setelah pulang saya tanya bagaimana. Mereka bilang iya Pak, kami diberkati, kami mau sungguh-sungguh. Beberapa kesaksian anak-anak saudara, di sini ada anaknya Pak Wilson ya. Habis nonton itu langsung mau minta, ya saya mau ikut Racing the Standard katanya. Daddy mau ikut ya. Sungguh-sungguh. Anaknya Pak Iwan, 3 orang laki-laki saudara. Wah setelah nonton itu diem semua saudara. Di mobil dia menyerenungkan. Gua nanti keangkat enggak. Termasuk bapaknya juga diem. Betul saudara. Mikir. Kalau saudara lihat nanti udah enggak bakalan lagi tuh. Karena dia sadar. Dia ingin lagi sungguh-sungguh. Saya menyadari saudara. Banyak yang berubah. Saya ketemu dengan orang-orang yang tadinya mungkin setelah lihat film itu dia menyadari. Dan saya juga merenungkan ini. Ya. Betul-betul saudara, this is very serious. Very, very serious. Kita nggak bisa main-main. Tapi kalau saya sudah menyampaikan ini, minimal saya lega. Ya. Jawabannya apakah kita terangkat atau tidak, bukan dari saya. Bukan dari Tuhan, depends on you. Saudara yang bisa jawab. Ya. Are you ready? Kita berdoa supaya kita siap, sedia, dan berjaga-jaga. Amin.